Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya. Masih seputar fungsi keanggotaan, tapi saat ini khusus fungsi keanggotaan fasi, terutama di masalah terminologi. Terminologi itu apa sih? Terminologi itu ya penjelasan istilah lah ya. Jadi di sini ada banyak istilah-istilah yang akan muncul atau digunakan di fungsi keanggotaan fasi, dan di sini akan coba beberapa akan kita bahas. Mungkin ada yang terlewat, tapi ini setidaknya yang kita bahas adalah yang biasa atau sering digunakan. Oke, yang pertama support. Support, ayo apa support? Support, mesti saya yakin ini teman-teman yang hobi nonton sepak bola mesti tahu support. Support itu artinya apa? Betul, support adalah pendukung. Maksud pendukung di sini seperti apa? Apakah itu memberikan apa? Hore-hore itu? Bukan, ini bukan acara sepak bola. Ini seputar keanggotaan fasi. Jadi support. Nah, kita langsung lihat aja gambarnya ya. Ini teman-teman juga bisa baca di sini di layar. Jadi sesuai dengan istilah support atau pendukung, support itu adalah seluruh data atau sekumpulan dari, ini bukan poin ya, titik, titik, sekumpulan semua titik yang nilai keanggotaannya lebih besar daripada 0. Jadi yang ini ke atas, jadi bisa dibilang supportnya tuh dari sini ke sini, jadi belum sampai ke yang pas nolnya. Jadi di atas 0 langsung terus 1 termasuk support dan baru ke sini. Itu adalah support. Jadi sekali lagi, support dari fungsi keanggotaan untuk set ini maksudnya adalah himpunan ya. Himpunan fasi didefinisikan sebagai semesta yang ditandai oleh keanggotaannya bukan 0. Jadi titik-titiknya yang bukan 0. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu support. Bentuk bentuk apa? Bentuk sama matematika seperti ini. Oke, yang penting dia lebih besar daripada 0. Oke, lanjut. Sekarang setelah support ada apa namanya? Ada core. Apa itu core? Core adalah core of the core. Intinya inti. Seperti ya. Ahlinya ahli. Core of the core, intinya inti. Nah, oke, kita tidak akan membahas itu. Oke. Core di sini adalah, masih lihat yang tadi nih. Kalau teman-teman lihat di sini di gambar ini, core adalah yang nilai keanggotaannya berapa yuk? Betul sekali, 1. Ya, sini saya ajar 1. Jadi nilai keanggotaannya 1, maka dinyatakan sebagai core. Makanya hanya yang anggotaannya 1. Tadi ini yang lebih besar daripada 0, yang ini selama dia yang anggotanya adalah 1. Oke, lanjut. Boundary. Boundary itu bahasa Indonesianya batas. Biasanya teman-teman kalau yang masih muda, boundary atau masih SD, saya dulu SD tuh dengan teman sebangku saya, kita kasih boundary ya. So, kamu tidak boleh lewat dari sini. Kita nggak bahas itu. Oke, boundary ini adalah batas. Batas seperti apa? Nah, ini batas. Maksudnya adalah kerumpulan yang dia nilainya antara 0 dan 1 ya, kalau lihat dari sini. Di sini ya, ini boundary-nya. Set. Jadi antara 0 dan 1. Jadi sekumpulan nilai 0 yang nilai keanggotaannya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, atau dengan kata lain di antara ya. Sehingga dibentuk seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan mu AX, lebih kecil daripada 1. Itu boundary. Crossover. Nah, crossover seperti apa? Crossover itu yang dia saling bersilangan, atau dengan kata lain sama-sama nilainya itu setengah. Jadi ada 2 himpunan fasi yang nilainya, nanti teman-teman bisa lihat pas waktu di video ketiga yang ada kita implementasi ke Python. Jadi dia bersilang seperti ini kan nih, set. Jadi saya ada segitiga gitu ya. Apa namanya, anggotanya dia bersilang seperti set. Tuh. Itu crossover.
Jadi yang di sisi himpunan satunya setengah, himpunan satunya setengah. Terus normality. Normality adalah himpunan fasi yang normal atau fungsi anggotanya memiliki setidaknya satu elemen yang nilainya 1. Jadi kalau ini ada yang nggak normal tuh, misalkan ini toto cuma sampai sini ya, terus dia toto jadi trapesium terus balik, nggak sampai ke nilai 1, itu nggak normal. Jadi normal minimal ada satu aja yang himpunan yang nilainya 1 sudah dinyatakan sebagai normal, dan itu bukan himpunan kosong. Oke, terus fasi singleton. Fasi singleton adalah fasi yang hanya memiliki satu titik tunggal dan nilai anggotaan 1. Jadi 1 dan 1, 1 dan 1, jadi seret gitu doang. Itu adalah fasi singleton. Jadi dia hanya ada 1. Terus kemudian yang ini ada lagi potongan alfa atau alpha cut. Kok bahasa Inggrisnya alpha cut ya, bahasa Indonesia potongan alfa. Ini adalah himpunan fasi yang berisi nilai-nilai yang nilai anggotanya lebih besar atau sama dengan alfa. Alfa jadi kita tentuin alfanya berapa. Jadi kalau yang tadi itu ada yang antara 0 dan 1, 1, 0 dan sebagainya, ini yang kita kasih batas sendiri alfa. Dia lebih besar atau sama dengan alfa, maka dia masuk kategori alpha cut. Oke, terus alpha cut otomatis punya saudara strong alpha cut. Strong, dia lebih kuat. Otomatis namanya lebih kuat itu lebih tegas. Apakah tegas pasti kuat? Ya, nggak tahu saya. Oke, strong atau tegas seperti apa? Jadi di sini kok tadi itu lebih besar sama dengan alpha yang ini ya. Alpha cut adalah lebih besar sama dengan alpha. Kalau yang ini harus hanya lebih besar dari alpha. Jadi hanya yang lebih besar dari alpha. Jadi benar-benar dia yang lebih besar dari alpha, tidak yang sama dengan. Tidak seperti yang sebelumnya. Oke, teman-teman ngerti? Lanjut, convexity ya. Convexity itu yang dia monoton, jadi kalau bentuknya straight kayak segitiga itu. Straight. Nilai anggotanya meningkat secara monoton, jadi meningkatnya tuh enggak bervariasi ya, jadi pelan-pelan, jadi lurus gitu, monoton. Nah ini sama matematikanya naik dan turunnya dia monoton, itu yang convexity. Bandwidth adalah jadi jika ada ada tiga himpunan, otomatis ada muncul 2 crossover. Nah, jarak antara crossover 1 dengan crossover satunya disebut sebagai bandwidth. Oke. Nanti bisa teman-teman lihat di video selanjutnya, maka jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya. Terus kemudian simetri ya, jelas dari istilahnya simetri bukan berarti saya menunjuk ada orang namanya metri kita manggil simetri, bukan. Simetri tandanya kanan kirinya sama. Di sini jika diasumsikan garis ini adalah C, nilai X sama dengan C, maka X plus C sama dengan X plus C sama dengan C min X. Ya, itulah. Jadi ini dengan ini tuh sama. Jadi dinyatakan sebagai simetri. Terus kemudian ada juga istilah open left, open right, dan close. Sini open left, open right. Open left itu yang ini kan dia keanggotaannya ini di wilayah sini, ini sebelah sini, ini ada sebelah sini. Ini tadi ya. Ini adalah crossover. Ini crossover. Jarak dari sini ke sini tadi adalah bandwidth ya. Ini bandwidth. Nah, ini kan terbuka. Ini kita sebut sebagai open left. Kenapa? Karena sebelah kiri. Ini terbuka juga, ini open right karena terbuka di sebelah kanan. Yang ini close karena tertutup oleh crossover. Oke, ini tadi open right sama penjelasannya. Open right dan close. Ini penjelasannya kita buka sekalian kalau teman-teman ingin lihat. Oke. Mas, ini kadang ada yang pernah komen ke saya PM gitu ke akun saya, ada akun Instagram, ada lewat ke email dan sebagainya, itu bilang kok kadang terlalu cepat untuk perubahan tulisan di layar. Nah, kalau teman-teman ingin mencatat atau menulis ulang yang di layar, di pause aja ya. Saya yakin ada teknologi pause di YouTube.
Oke, itu seputar ini, seputar apa? Seputar terminologi dari fungsi keanggotaan Fuzzy. Oke, itu aja yang akan kita bahas untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Kita tidak usah berlama-lama karena nanti teman-teman juga capek loh nonton kayak gini. Ya, coba kalau ini sambil ada saya stand up comedy, tapi saya tidak jago stand up comedy, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah teman-teman mengerti seputar video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya seputar implementasi di Python, seputar yang isinya nanti ada fungsi keanggotaan macam-macam, ada SQ3, ada trapesium dan seterusnya di video berikutnya. Ya, semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe video channel saya, klik like jika suka, dislike aja jika tidak suka. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.